sebelumnya saya sempat saling bertukar cerita lah dengan Mas Hafifi, di mana Mas Hafifi merupakan salah satu pendaki, namun dengan salah satu kaki Mas Hafifi yang tidak berfungsi, dan Mas Hafifi tadi juga menceritakan bahwa dibantu dengan salah satu seorang pendamping begitu. Nah, mau tahu pendampingnya ya ini Mas Anung. Oke. Aku tepuk tangan. Nah, jadi Mas Anung, ini saya istimewa sekali nih bisa bertemu dengan Mas Anung. Kami karena ya senang bisa didatangin sama teman-teman dari Warta Kota. Sama-sama Mas. Jadi mungkin Mas Anung ini kan tergabung di komunitas Fana Prasta gitu ya. Fana Prasta, betul. Nah, mungkin sebelum bercerita tentang mendampingi Mas Hafifi, mungkin bisa di kilas baliknya Mas Anung nih bergabung dengan komunitas Fana Prasta itu tahun berapa dan kenapa tertarik untuk bergabung di komunitas tersebut gitu, Mas? Tertarik ya, kalau bicara tertarik kayaknya mungkin ada dari darah kali ya. Darah, wih. Jadi memang Fana Prasta ini kan organisasi pecinta alam yang berdiri tahun 76. Tahun 76, ya sudah cukup tua, dan anggota-anggotanya salah satunya adalah ayah saya. Oke. Gitu. Dari ayahnya Mas Anung. Ayahnya saya almarhum, dia sudah aktif dengan kawan-kawan di Setiabudi, termasuk Pak Adi Aksadaul, mantan Menpora, gitu kan. Dengan beliau juga mereka naik gunung dan lain sebagainya, melakukan aktivitas-aktivitas kepedulian terhadap lingkungan, gitu kan. Termasuk kalau kita lihat di Jalan Setiabudi nih sampai pinggir kali Ciliwung yang Kali Malang ya, itu ada pohon-pohon besar, itu mereka yang tanam. Oh gitu. Iya. Dari dulu gitu. Mereka yang tanam pohon-pohon besar yang saat ini ada nih di Setiabudi itu Fana Prasta lah yang tanam. Pecinta alam. Pencinta alam. Jadi aktivitasnya mendaki gunung dan kepedulian terhadap lingkungan itu sangat luar biasa. Nah, aku kalau ditanya tertarik ya. Ini bergabungnya tahun berapa nih kalau Mas Anung sendiri? Nah, kalau bergabung secara resmi itu aku di tahun 2010 dilantik. 2010. Hampir sekitar 12 tahun lah ya. Ya. Nah, tapi kalau bicara tentang naik gunung dari kelas 6 SD aku udah naik gunung. Emang anak alam banget Sudah nih. dibawa tuh sama ayah saya. Ayo Naik gunung. Betul. Jadi sudah apa ya? Kalau ngerasa mendarah daging dan akhirnya ngebawa dari sisi aku pribadi, kehidupan di alam terbuka, di alam bebas itu banyak memberikan pelajaran buat kita, gitu ya, bekal-bekal buat kita tentang arti sebuah perjuangan. Dalam pendakian kan kita nggak mungkin tiba-tiba nyampe di atas tuh, ya kan. Terus yang kedua juga bagaimana kesabaran itu kita dilatih menghadapi rintangan, kayak gitu kan, tantangan, menghalau ya segala fenomena yang akan terjadi, entah kita kehujanan, trek yang berat kayak gitu kan. Nah itu balik lagi jadinya melatih mental ya dari kecil ya gitu loh. Jadi ya cukup bersyukur sebetulnya. Dari kecil aku terdidik menjadi dari kelas 6 SD, kelas 6 ya, SD sudah beraktivitas naik gunung dan juga jadi mencintai kegiatan ini gitu seiring berjalan waktu. Selain dari didikan ayahnya Mas Anung, ternyata Mas Anung juga ngerasa suka nih, suka gitu ya. sekali, cocok dan akhirnya resmi bergabung dengan Fana Prasta tahun 2010 saat ketua umumnya Pak Adi Aksadaul. Betul. Total jadi hingga sekarang 12 tahun 12 tahun bergabung. Siap, Mas. Mungkin tadi Mas Hafifi juga udah cerita begitu ya. Mas Anung sebagai pendamping gitu. Ini Mas mungkin bisa diceritakan dari awal mulai persiapan, kan tadi dijelaskan juga ada 6 orang gitu ya Mas. Betul. Ke Gunung Gede, 3-nya dari Fana Prasta dan 3-nya dari bareng dengan Mas Hafifi gitu. Betul. Persiapannya gimana nih Mas, dari mulai mungkin persiapan bawaan, mental, fisik semuanya gitu, mungkin bisa dijelaskan. Jadi kalau bicara persiapan yang pasti kita konsultasi dulu ya. Gitu kan, karena Mas Vivi juga kan hubungin aku bilang
Nung, kalau gue ikut aman gak nih? Kan gitu kan? Bener. Karena mungkin Mas Vivi juga khawatir ntar gue malah ngerepotin kalian nih gitu kan. Kalau aku berpikirnya kita nggak mau menutup kesempatan untuk siapapun merasakan berkegiatan di alam terbuka ya gitu. Jadi oke Mas, insya Allah aman, kita akan dampingi, tapi catatan minimal Mas Vivi latihan ya. Latihannya apa? Minimal endurance-nya ya jalan kaki gitu kan, olahraga gitu. Jadi minimal basic dari persiapan tubuhnya menghadapi trek, jalan panjang, udara dingin, ready dulu nih. Iya. Nah, bicara nanti bagaimana kita teknik dalam mendakinya yang kita sesuaikan dalam kondisi Mas Vivi, itu nanti akan kita coba pelajari polanya dalam trek sesungguhnya kayak gitu. Nah, jadi persiapan yang kita minta dari teman-teman adalah fisik dulu deh disiapin gitu kan. Nah, fisiknya udah disiapkan. Itu H-min seminggu sebelum. Iya, seminggu sebelumnya kita udah konsultasi dulu di sini, kita ngobrol-ngobrol dulu. Aku juga sambil tanya-tanya kan, Mas. Maaf Mas, berangkatnya berarti bulan September. Tanggal 16 ya. 16 September. Tanggal 16. Berarti seminggu sebelumnya. 16 September nih udah persiapan olahraga gitu kan, minimal dari kesiapan fisiknya itu sudah ready dulu ya dari kita. Begitupun dengan Mas Anung walaupun tetap sama gitu sama, ya Mas, walaupun tetap. udah sering mendaki. Karena kan kita dalam kondisi akan menghadapi area ketinggian yang berbeda dengan kehidupan kita sehari-hari. Iya, betul. Ya kan, terus juga suhu juga beda. Tingkat oksigen juga pasti berbeda. Itu kan sangat berpengaruh kan. Makanya ada istilah saat kita mau mendaki gunung, kita harus ada penyesuaian dulu nih yang disebut aklimatisasi gitu. Jadi kita ada persiapan dulu, kita datang nggak langsung naik, tapi kita istirahat dulu, penyesuaian dulu dengan kondisi alam. Jadi badan kita sudah menyesuaikan diri, kita udah cukup istirahat, baru kita paginya naik. Jadi kita berangkat Jumat malam, sampai di sana di base camp kita. Jumat malam berarti tanggal 16 ya. 16 kita berangkat karena kan juga peserta kan ada yang kerja dulu ya. Kita berangkat sampai sana. Kita kumpul dari sini Mas. Dari sini, dari sekretariat. Kita naik kendaraan. Pribadi ke sana sampai kita kan ada base camp ya. Base camp Panas Prastanya. Iya, Vanaprastha di Gunung Putri. Di area Gunung Putri kita punya base camp. Gitu, kita istirahat di sana dulu, kita makan, penyesuaian diri, malam istirahat yang cukup. Base campnya itu camp gitu juga atau kita ada dua bangunan di sana. Ada dua bangunan yang memang dijaga gitu Mas. Iya, dari kita itu memang kita membuka juga untuk para pendaki yang ingin transit dulu sebelum mendaki. Enggak harus yang termasuk komunitas di Vanaprastha. Enggak, boleh gitu. Kita terbuka juga untuk umum gitu. Itu titik awal. Titik awal kita istirahat dulu. Siapkan tenaga, seenggaknya istirahat terlebih dahulu. Betul, sama juga kadang-kadang kalau maaf ya, maksudnya bicara pemula ya, pendaki biasanya kekhawatirannya banyak. Wah, perlu bawa ini. Nah, itu yang kita apa aja mau dibawa biar nyaman atau kekhawatiran ya yang ini. Bisa saya lakukan Mas sebagai pemula. Iya. Perempuan juga kan. Betul. Nah, itu itu ternyata banyak barang yang sebenarnya ya mungkin bisa dipakai tapi mungkin akan jadi menambah beban gitu kan. Jadi kita juga kita repacking lagi yuk gitu kan. Kita lihat lagi namanya base camp Panas Prastha. Di Vanaprastha, base camp Vanaprastha di Gunung Putri di sana. Itu berarti sampai sekitar jam berapa malam tuh Mas? Kita sampai kemarin jalan dari Jakarta jam 20 ya, jam 8 ya. Jam 8 malam kita dari sini berangkat sampai sana sekitar jam 11-an. Jam 11-an kita coba istirahat dulu, minum-minum hangat karena udara kan dingin. Lalu baru kita yuk bongkar persiapan yang kita butuhkan. Kalau yang nggak dibutuhkan kita tinggal di sana. Jadi bisa dititip gitu. Ya udah, jadi kita repacking ya udah. Jadi sesuai dengan kapasitas teman-teman, ini kita bawa, kita bagi. Ini keperluan ini aja, yang ini ditinggal. Jadi di sana kita juga nggak terlalu berat bebannya gitu. Jadi pagi jam 8 kita sudah mulai start pendakian. Oke, jadi udah istirahat tidur. Istirahat dulu tidur. Pokoknya udah isi tenaga, udah siap buat paginya jam 8 mulai. Betul, jam 8 kita mulai start pendakian. Ya, nah disitulah
Nah, mulai nih. Gimana perjuangan Mas Hafifi dan Mas Anung mendampingi tuh. Pas mulai tuh udah, ayo yakin otomatis udah berdoa dulu. Betul, gitu ya, Mas, betul. Kita juga yang pasti aku tidak memaksakan orang naik gunung harus menginjak puncak. Ya. Justru yang ini jalurnya ya Mas. Ya. Maksudnya puncak tuh bonus. Karena gini, bagi saya mendaki gunung adalah perjuangan melawan ego. Bukan soal kita bicara gue hebat sudah mendaki puncak ini. Karena gini, terkadang ada orang yang bilang gue berhasil menaklukkan. Tidak ada alam yang bisa ditaklukkan oleh manusia. Betul. Kan itu ya. Betul. Prinsipnya itu ya. Kita hanya bisa datang ke sana menikmati apa yang diciptakan Tuhan sebagai hadiah yang luar biasa, terutama di Indonesia. Alamnya luar biasa. Itu kita hanya bisa datang dan menikmati. Nah, jadi aku pesan sama teman-teman pada saat kita briefing di bawah, kita mendaki dengan penuh persiapan yang sudah kita lakukan. Apapun yang terjadi di lapangan, kita jangan memaksakan diri, ya kan? Apapun upaya kita yang sudah kita lakukan, gunung itu akan tetap gagah berdiri di sana, tidak akan kemana-mana. Kan gitu kan, dengan segala keindahannya dan kecantikannya. Next, kalau kita gagal hari ini, kita bisa datang lagi lain hari. Gak harus dipaksakan terus merasa rugi, nggak bisa. Iya, memang terkadang kan, apalagi kalau yang jauh biayanya besar, kan aduh nyesel banget gitu ya. Tapi insya Allah kita bisa balik lagi ke sana. Jadi tidak ada yang kita paksakan di sini. Jadi kita datang dengan hati yang memang enjoy. Yang kita harapkan adalah kita bisa menikmati, bukan memaksakan diri gitu ya. Karena kalau pendakian itu bisa seakan-akan kita memaksakan diri juga nggak enjoy juga kita, jadi wah kayak ada yang dikejar apa segala macam, jadi kita nggak nikmatin juga kan gitu. Nah kalau bicara perjuangannya, nah ini yang seru nih. Dari base camp, mungkin bisa diceritakan nih Mas. Nah ini yang menarik ya nih Mas. Iya. Gimana dari Mas Anung sendiri nih? Yang pasti saya bangga sama teman-teman termasuk Mas Vivi. Ini pendakian, saya sempat katakan juga sama Mas Vivi, Mas, sekian banyak pendakian yang gue pernah jalanin, ini pendakian yang paling bikin gue bangga, gitu kan? Dan gue sangat bangga sama dia, puas gitu loh. Kenapa? Mas Vivi, secara fisik kita tahu, ya, seperti yang mungkin udah dibicarakan sebelumnya ya, gitu kan? Tapi yang modal terbesar yang dimiliki oleh Mas Vivi adalah mentalnya yang luar biasa. Mentalnya luar biasa, gitu kan? Keinginannya, gitu loh. Bahkan sampai di jalur pun juga beberapa orang sampai membubuhkan badan ya. Saya salut gitu kan. Respect luar biasa sama Mas Vivi gitu kan. Dan itu yang emang kita hadapi kan sepanjang jalan, bahkan sampai ada negor, "Mas, kakinya kenapa?" Mas Vivi hanya bilang, "Enggak, emang begini," gitu kan. Wah, semangat Mas, salut saya gitu kan. Ya itu juga yang membuat saya juga termotivasi kan, gitu kan. Nah, ini pendaki lain kita yang benar mendampingi aja Mas Anung, jadi semangat ya Mas. Aku merinding, jujur aja aku merinding. Oke Mas, kita jalannya santai dan memang di trek-trek Gunung Putri itu mungkin terkenal ya. Kalau untuk Gunung Gede, jalur Gunung Putri itu treknya memang ya cukup agak sedikit ekstrim lah gitu. Ekstrimnya tuh gimana nih Mas? Mungkin bisa. Jalurnya kalau dari pos 1 dari awal base camp kita sampai pos 1 mungkin masih relatif aman. Masih banyak jalur-jalur yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu terjal. Karena bicaranya setelah pos 3 ya. Kalau pos 1 ke pos 2 masih aman, pos 2 ke pos 3. Nah, kalau kita istilahnya di teman-teman kita ya biasanya itu kalau bicara jalur nih istilahnya dengkul ketemu dada. Gitu loh. Jadi emang harus ngangkat kaki bener-bener gitu kan. Nah, ini kan yang gimana ya? Oke. Dari pos 3. Dari pos dimulailah perjuangan pos 2 menuju pos 3 dan seterusnya sampai ke pos 4. Nah, ini yang betul-betul menjadi obstacle buat kita nih kan. Gimana nih? Mas, yang pasti aku berusaha memastikan kondisi Mas Vivi tetap prima nih, gitu loh. Terutama yang menjadi andalan kan di kaki kiri Mas ya. Kaki kiri hanya patokan kaki kiri. Yang aku tekankan adalah Mas jangan sampai kaki kiri lo cedera. Karena kalau itu sudah kena selesai nih kita. Gitu lah. Oke.
Jadi setiap 2-3 langkah kita jalan, aku selalu, Mas aman nggak? Nanya mulu. Aman, oke. Memastikan terus ya. Selalu Itu gitu kan. posisinya gimana? Paling depan siapa gitu? Nah, untuk di paling depan itu ada KAI, KAI. ada Mbak Erlin sama Mas Taufik. Kalau Mas Upai itu memang dia spesialis buat dokumentasi kita. Oke. Tapi luar biasa juga dia tuh. Keren kok videonya. turun naik dia iya. kan, ntar cover dari bawah, cover dari atas, sih. Kayak tenaganya nggak bisa habis beliau tuh. Nah, habis itu baru Mas Hafifi dan Mas Ano. Nah, gitu. aku karena kita jaga ritme juga, jangan sampai ada cedera gitu kan. Nah, yang aku pastiin adalah setiap ketemu rintangan, aku memastikan dulu dan kondisi kan. Kalau aku kan juga kenal sama Mas Vivi mungkin udah cukup lama sebelumnya ya, gitu kan. Kalau untuk di sini aja kan oke, secara jalan standar aku paham. Tapi menghadapi jalur yang seperti itu kan nggak bisa sembarangan nih gitu loh. Makanya aku selalu nanya, Mas kenapa kok lo harus pegang kaki lo? Kenapa lo gini? Kenapa lo gitu? Kenapa? Karena biar aku bisa menyesuaikan nih, Mas ambil langkah-langkah pendek aja, jangan yang terlalu tinggi. Ya, kalaupun dan aku lebih banyak berkomunikasi gitu loh. Misalnya kita ada jalur yang nggak mungkin lagi ada alternatifnya, sama-sama ekstrim nih dan tinggi. Iya benar, nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan lagi nih, gitu, nggak bisa melipir, nggak bisa kemana. Iya. Aku tanya, Mas, ini begini, pegangannya ada di sini, ini ada di sini. Lo prefer yang mana? Gitu. Kayaknya sini dong. Oke. Tapi lo bantu di depan. Oke. Jadi prediksi kan yang bisa menilai kan Mas Vivi kan, gitu loh. Dia akan taruh kakinya di mana, untuk kaki kanannya, untuk dorongan kaki kirinya di mana, untuk gapaian tangannya di mana. Karena kan ya power yang digunakan benar tangan ya Mas ya, sama kaki kiri ya, kaki dan kaki kiri. Gitu. Jadi aku lebih banyak berkomunikasi selama perjalanan, sehingga pilihan itu aku nggak memaksa, Mas lo lewat sini aja, lewat sini, karena belum tentu itu nanti sesuai dengan kondisi yang ada gitu kan. Nah memang sepanjang jalur dari pos 3 sampai Simpang Maleber ya, pos 4 itu menuju ke alun-alun Surya Kencana kan memang udah begitu semua tuh. Jam 6 kita masih di pos 4 ke pos 5 ya, di tengah-tengah ya. Iya. Di tengah-tengah. Jam sore tuh dari startnya jam 8 pagi. Iya, dan kayak Mas Upai dan KAI itu bilang, nih kalau kemalaman gelap agak repot kita mendirikan tenda, gitu kan. Jadi kita janjian, kita duluan ya persiapin di sana agar nanti saat sampai bisa langsung masuk tenda, gitu kan. Jadi bisa langsung istirahat. Ya. Masang-masang dulu gitu. Oke, ya udah. Oh jadi situ udah ada temen yang udah sampai. Kita hanya berenam. Jadi yang jalan duluan itu harus udah ada yang bawa tenda nih. Jadi pada saat kita sampai, karena kan aku belakang nih, bisa tinggal langsung masuk, kita siapkan minum hangat gitu loh. Karena kan kita harus jaga ritme. Iya. Ya memang ya pentingnya komunikasi dan kerja tim sangat penting banget dalam pendakian gitu. Apalagi kita bawa rombongan ya gitu. Nah, jam 6, jam 7 ya kita akhirnya sampai di alun-alun Surya Kencana ya. Dan itu kondisi kabutnya tebal, anginnya juga cukup kencang. Udah gelap posisi. Jarak 5 meter kita nggak ngeliat ya. Oh iya. Jarak 5 meter kita nggak kelihatan. Nah, alhamdulillahnya gitu ya kan, kita nih dari Wanaprasa tuh punya yel-yel lah ya. Yel-yel yang itu sebagai komunikasi kita lah antar ini. Jadi pada saat kita sudah masuk ke sana dan tidak terlihat apa-apa karena tertutup kabut, andalan kita hanya berteriak, mencari rombongan kita ada di mana. Kan sudah rencana lebar dan pendaki juga banyak. Ya kita nggak tahu teman kita ada di mana nih. Iya. Sama kan. Iya. Benar-benar. Jadi manggil. Iya. Nggak punya itu. Jadi sepanjang dari kita udah mulai masuk Surya Kencana. Yang gimana Mas? Teriak. Simple. Jadi pada saat kita teriak Vanaprastha, mereka akan sautin dengan kata lestari. Oke. Gitu kan. Jadi setelah udah masuk di alun-alun Surya Kencana, udah jalan datar kan di sana kan karena lembahan di sana. Jadi jalannya datar. Ya udah, aku mulai panggil Wanaprastha. Oh nggak ada yang nyautin, berarti masih jauh. Jalan lagi. Wanaprastha.
Ada yang nyautin, woi, ya pendaki-pendaki itu bukan temen gue berarti, gitu, ya kan? Lestari ya? Bukan Lestari. Nah, kita sempet ini ya, Salah. agak down ya, karena ada beberapa orang balik lagi ke arah alun, kan kita itu jadi Jalan barat kita ya. Surya Kencana itu adalah lembahan antara Gunung Gede dengan Gunung Gemuruh. Nah itu lembah, nah itu jalur panjang dan itu biasanya menjadi base ya untuk ngecamp untuk orang ke puncak gitu kan. Nah itu pendaki di situ banyak yang buka camp. Nah jadi pada saat kita mau menuju ke alun-alun, jadi pas saat kita keluar dari jalur Gunung Putri itu kita masuknya di alun-alun barat, alun-alun timur. Nah kita ingin menuju ke alun-alun barat di ujungnya. Nah sepanjang jalan itu ada yang arah balik, waduh nggak ketemu deh bang, susah nih katanya gitu. Dia mungkin nggak ketemu temennya, banyak kabut nih segala macam. Nah ini kita balik lagi nih gitu. Ada yang bilang mau nyari air pun juga nggak ketemu gitu kan. Di air di mana ya bang? Ya, air adanya di alun-alun barat gitu kan. Kalau di alun timur tuh nggak ada air. Nah sampai ini kenapa? Balik lagi bang, nggak tembus gitu kan, nggak bisa ngelihat gitu. Dan dia bilang yakin dong, adanya di alun barat. Prinsip kita pada saat kita sudah deal titik temu kita di mana, di sanalah kita harus ketemu. Apapun bentuknya gitu kan. Apapun yang akan dihadapi ya kita harus ketemu di sana karena kita nggak mungkin cari-carian kan di gunung tuh gitu kan, kita nggak mungkin cari-carian mau nyari kemana gitu kan, ya udah nggak boleh panik. Nah cuman karena memang aku juga agak sedikit ini sih, maksudnya aku berusaha cari teman-teman, Mas Vivi juga jalan di belakang, kadang-kadang suka kecepatan akunya. Suka ada Mas Vivi. Iya, Mas Vivi teriak, "Nong, lo nggak kelihatan." Oh iya, mundur lagi dikit. Karena kabutnya kan tebel, jadi pakai senter. Karena kabutnya emang tebel. Jadi Mas Anu sama Mas Vivi nggak pernah sampai enggak jauh. Tapi nggak sampai pernah berpisah. Enggak. Jadi cuman teriak doang. "Nong, lo nggak kelihatan." "Oh iya Mas, gue mundur lagi." Jalan lagi. Teriak cuman ngomong, "Lo nggak kelihatan Nong." Karena kalau nggak digituin makin jauh malah jadi ribet. Takutnya nggak kelihatan, karena aku kan kedengeran sih. Iya, suara sepatu doang. Ini mah penglihatan. Udah nggak kelihatan. Ya udah, akhirnya sampai di tengah ya alun-alun menuju udah mau dekat alun barat, aku teriak lagi, "Wana Prasta." Nah teman-teman lestari. Nah itu Mas teman kita di sana gitu. Ya udah kita tinggal merapat ke sana. Tenda satu sudah berdiri karena aku juga bawa satu tenda. Bisa yaudah Mas istirahat aja dulu, masuk duluan. Nah kita diriin lagi satu tenda, masak air segala macam, makan pina hangat ya. Kita makan hangat. Ya kita istirahat tuh. Gitu. Terus sekitar udah jam 8-an kali ya? Sekitar jam 8. Jam 8 kita istirahat. Jam 9 kita udah bisa, kalau bisa langsung tidur gitu loh. Karena kita untuk recovery kan tenaga lagi. Habis makan malam kita recovery tenaga. Untuk paginya kita ke puncak. Gitu. Berarti jam 8-an udah istirahat. Terus akhirnya mulai mendaki buat ke puncak tuh jam berapa mulai startnya lagi Mas? Kemarin itu rencananya harusnya itu start jam 8 ya. Jam 8 pagi nih? Jam 8, karena biar lebih fresh gitu kan. Dan turunnya pun kita nggak kesiangan. Tapi karena berhubung kita juga mungkin malamnya agak keterpa angin ya. Anginnya cukup kencang gitu semalaman. Hujan juga? Hujan sih enggak. Cuman anginnya kencang dan kabutnya tebal. Jadi kita cukup terkuras lah ya, tenaga kita cukup terkuras. Akhirnya agak sedikit molor istirahat kita dan jam 9 kita baru start ke puncak, menuju puncak. Nah, di puncak teknik yang digunakan sama tetap. Gimana Mas? Ya udah, karena masih mendaki kan. Masih mendaki tuh masih aman komunikasi. Nah, setelah di puncak kita foto-foto dan lain sebagainya. Saat kita turun. Pas di puncak nih. Iya. Akhirnya kita bisa loh gitu. Apalagi Mas selama berapa jam gitu, kalau di total kan hampir 8. Pendakian itu kemarin kita dari jam 8:30 ya, jam 8:30 kita sampai di jam 8 itu berarti hampir 11 ya, 11 jam. 10 jam lah ya. Jam 7 ya, jam 7 sekitar 10 jam. Akhirnya berhasil nih. Berhasil. Di puncak. Satu hal yang saya lakukan adalah memeluk Mas Vivi. Sempat ada momen terharu. Luar biasa itu. Bilang, "Mas, sekian banyak pendakian gue, ini pendakian yang paling bikin gue bangga," gitu kan.
Dan Mas Vivi juga bilang thank Soalnya you. menitikan air mata juga dong. Di puncak. Ya Karena gimana kan ya? perjuangannya ya. Ya Tapi Mas Anung kebayar lah gitu kan, kita ngerasa kebayar banget apa yang udah kita perjuangin gitu loh untuk bisa mencapai di titik itu kan ya, gitu. peluk masa. Aku peluk Mas Vivi waktu itu. Kalau gitu bisa loh Mas kita dari sini. Dan itu aku ngerasa bukan aku yang ngerasa ini ya, aku hanya mendampingi. Dan pada saat naik pun aku kan posisi di depan ya, selama mendaki ke puncak itu aku posisi di depan sambil nahan trekking pole ya. Pada saat Mas Vivi harus narik, aku harus tahan supaya nggak geser atau kepleset. Tapi menuju puncak, Mas, lo duluan. Ini tempat lo. Gua hanya pendamping. Lo yang harus naik duluan ke puncak. Jadi Mas Vivi masuk duluan ke puncak, baru aku masuk sana. Beliau ada di depan tugu di depan tugu puncak. Dan aku samperin dan aku peluk beliau. Itu benar-benar bayar gitu. Kebayar banget di situ. Nah, setelah kita udah selebrasi lah ya, selebrasi kita sama-sama foto-foto, abadikan semua. Tinggal Mas, saat kita naik kita sudah berhasil, alhamdulillah tanpa ada kendala. Turun adalah PR berikutnya. Karena belum selesai nih belum perjalanan. selesai. Aku udah ingetin Mas Vivi. Turun adalah PR berikutnya. Karena turun itu akan lebih berat karena pada saat kita kalau kita turun tangga itu kan berasa ya. Ya, kaki kita menahan beban badan. Oh iya. Nah, jadi naik sama turun tuh sama aja karena mau bawa beban. Kalau naik kan mungkin kita ada hanya lebih bisa mengkondisikan ya. Iya. Badan udah dipersiapkan gitu. Itu Ngedorong. Tapi turun kan kita nahan bawaan, nahan beban badan itu juga cukup karena makanya pada saat orang turun naik gunung itu kan ada teknik-tekniknya tuh gitu kan. Nah, aku juga langsung komunikasi Mas Vivi, Mas, turunnya gimana nih? Nah, lo prefer kaki kanan dulu ditaruh di bawah, baru kaki kiri turun, atau gimana? Coba deh kita coba ini dulu ya. Nah, saat kita turun baru tuh, tapi kita ada pegangan pohon masih banyak ya. Ranting-ranting, oh gini aja dong, gue pegang pohon, turunin kaki ini, yang ini baru ngikut gitu ya, kaki kanan. Oh ya sudah, ritmenya kita buat gitu ya, gitu. Oke, pelan. Berarti kan sampai puncak itu tadi startnya lagi kan jam 8 pagi. Jam 9. Jam 9 menuju puncak. Puncak jam. Ini luar biasa sih sebetulnya kalau menurut saya. Biasanya itu dalam kondisi normal paling lama 30 sampai 40 menit kita udah sampai di puncak. Tapi kemarin kita tembus 1 jam ya. 1 jam 20 menit lah ya. Dalam kondisi seperti itu bilang mantap Mas. Karena aku malam udah bilang kalau perhitungan gue sih Mas, dengan ritme kita kemarin mendaki kemungkinan ya 3 kali lipat deh. Kita prediksi dari biasanya ya 3 kali lipat deh waktunya. Enggak, kan? Lebih cepat. Dan 1 jam lebih. Mantap nih Mas, gitu kan, ritmenya udah dapet gitu kan. Ya sudah, ritmenya udah dapet. Nah, tinggal PR kita adalah turun. Jam 12 ya, sekitar habis zuhur ya kita baru turun ya. Turun gitu jam 1. Jam 11. Enggak, dari puncak itu sekitar jam 12 ya. Karena ya. kita ngejar supaya jangan sampai dapat gelap di bawah kan rencananya kita. Ya udah. Oke. Jam setengah 12, jam 20, mendekati jam 12 yuk kita udah mulai turun. Kita turun. Nah, itu komunikasi lagi. Karena pada saat turun itu kan juga jadi hal yang berbeda dengan waktu nanjak ya gitu, waktu naik. Ya udah, tadi aku bilang, "Gimana Mas? Yang ini dulu turun atau yang ini dulu turun?" Coba dulu. Kayaknya gini dong. Ya udah, oke. Jadi tekniknya tuh aku coba menyesuaikan Mas Vivi gimana nih? Karena yang aku selalu memberikan pilihan yang mana semampunya Mas Vivi nih yang nyamannya kayak gimana. Betul, nih Mas, gitu kan. betul. Memaksakan, Mas harus lewat yang ini enggak? Iya, termasuk pilihan jalurnya pun juga Mas ini begini, bawahnya batu, pegangannya ada ini, kalau lewat sini ada kayak gini. Lihat dulu, oh mungkin yang ini nih. Ya udah, oke kita turun lewat sini gitu. Saya Turun. Dari yang puncak, lewatin base camp Surya Kencana. Lagi lewatin jalur yang biasa pas ini lagi. Iya, sama jalur Putri juga kita turunnya. Sudah lewatin pas turun pun sama. Pos-pos yang dilewati sama dengan trek yang sama juga. Dengan trek yang sama. Nah,
tambahan tingkat kesulitannya pada saat turun adalah kita kan banyakkan jalur itu juga sudah banyak akar-akar pohon melintang ya, dan itu cenderung licin kan. Nah ini yang ada momen ada tergelincir. Alhamdulillah sih enggak. Alhamdulillah sih enggak. Karena pada saat kita turun itu karena kita agak sedikit molor ya dari atas, kita makan siang dulu di campnya kita, beres-beres jam 3 kita turun ke bawah. Nah jam 3 kita turun ke bawah itu ya prosesnya penyesuaian lagi kan, penyesuaian lagi untuk turun. Teknik yang digunakannya juga seperti apa gitu kan, komunikasi kita juga Mas ini gimana gitu kan, juga tetap dibangun supaya apa namanya, karena prinsip aku jangan sampai ada cedera sedikit pun. Karena kalau terutama buat kaki. Iya, kaki kirinya Mas Vivi dijaga banget dan jangan sampai lompat. Oke. Karena pada saat lompat kalau gitu ya? repot nih kita gitu kan. Mau nggak mau kita harus panggil evakuasi. Gitu kan. Alhamdulillahnya gitu. Yang penting pada saat udah ketemu gelap di pos 3 ya, kita ketemu gelap ya. Menjelang maghrib kali ya? Maghrib di pos 3 ya. Ya, kita masih dengar azan itu di pos 3, kita istirahat dulu segala macam. Nah, ini juga pada saat kita udah mau turun ke pos 2, kan kita hajar terus tuh ya. Cuman memang kondisinya udah gelap kan, udah gelap. Headlamp kita sempat kehabisan baterai ya. Itu yang bikin lama itu. Itu yang bikin lama, headlamp juga kehabisan baterai. Nah, Mas Vivi bilang, aku kan pakai HP center nih, center HP kan, masih ada cadangan center HP. Ya udah, cuma kalau Mas Vivi kan nggak mungkin pegang center, karena dia harus pegang tracking pull gitu kan. Satunya harus pegang kaki. Harus selalu dipegang karena ini ya Mas, karena ini lemas iya. Dibantu diangkat begitu dengan tangan. Diangkat enggak, cuman dia nggak bisa buat tumpuan. Kalau buat tumpuan dia nekuk gitu, jadi harus ditahan kanan di tangan agar ngunci ya, agar ngunci dan itu bisa buat tumpuan kayak gitu, buat melangkah. Nah artinya pada saat kalau megang handphone kan nggak mungkin. Ya udah, gini aja Mas, handphone lo gue pegang, terus gue juga pegang handphone untuk lihat jalur. Jadi aku jalan kayak kepiting, jalan nyamping. Tapi itu nggak sampai. Iya. Alhamdulillah enggak. Jadi aku yang ya udah Mas, ini jalannya. Ya, aku jalan sambil lihat jalur. Jadi aku jalan miring gitu kan. Nah, sempet dong yang lo kaki lo kena. Kepleset dikit. Tapi alhamdulillah nggak terlalu parah lah cederanya. Sempat ankle juga krek gitu kan, kepleset. Au, teriak kan. Kenapa lo? Aman? Aman Mas. Jadi kita main saut-sautan aja. Iya, jadi kita main saut-sautan. Betul. Jadi kita juga mendampingi selalu Mas Afif. Mas Afif pun mencoba selalu mengingatkan. Iya, sama-sama kita saling ingetin gitu kan. Aman nggak lo? Aman. Ya udah yuk turun lagi. Sampai akhirnya di pos 1 berarti. Di pos 2 ya. Nah, habis pos 2 itu ada pos bayangan dan kita sudah jam 11 ya di situ ya. Jam 11 malam. Jam 11 malam. Karena kita memang sangat udah gelap dan kita jalannya hati-hati lah. Karena Mas Vivi ini kalau dibilang semangatnya luar biasa, aku bilang sangat luar biasa. Karena dari pos 3 ke pos 2 itu kan ya jalurnya cukup berat ya. Dan kita kondisi turun yang aku tadi bilang harus wanti-wanti banget jalannya. Ini kita gerak 2 jam ya Mas ya. Sampai kita gerak udah 2 jam dari pos 3 ke pos 2 ya. Itu udah terus aja, tar dulu Mas, ini kita gerak udah 2 jam tanpa berhenti ya, kita rest dulu. Jangan sampai drop. Kalau kita udah drop nanti malah jadi repot nih, karena nanti pijakan jadi nggak pasti ya gitu kan, jadi kayak ntar kepleset atau apa karena udah kecapean. Iya, karena udah kelelahan. Udah kita rest aja dulu ya, artinya kita udah tinggal pulang kok, ya kan? Nggak ada yang kita kejar-kejar, kita pelan-pelan aja. Karena yang kita prioritaskan adalah safety-nya, bukan masalah kita sampainya. Yang penting bukan masalah cepat waktunya, tapi safety-nya. Ya udah kita istirahat dulu, kita minum dulu, sekitar 5 menit ya, 5 menit kita, yaudah 5 menit kita istirahat. Di pos 2 tuh. Di tengah-tengah antara pos 3 dan pos 2 gitu, di sana. Nah udah jam 11 malam. Udah jam 11 malam tuh. Turun lagi pelan-pelan, nggak sadar jam berapa. Jam berapa? Jam 11 malam. Dan ada momen lucu. Apa tuh Mas? Mas,
kita matiin senter yuk. Iseng tuh, teman-teman yang lain langsung. Nggak ada orang lagi, kita rombongan terakhir di berdua. Oh. Dari pendaki itu kita tinggal berdua gitu di belakang. Matiin senter. Gelap juga ya, nggak ngeliat apa-apa, udah nyalain lagi. Sempat panik dong teman-teman yang lain. Sempet iseng juga gitu kan. Tapi mengeluarkan teriakan. Terasa nggak? Kalau teman-teman, nah si Mas Upa itu di tengah-tengah. Kalau KAI, iya pas turunnya KAI sama Kak Erlin dan Mas Taufik duluan aja, nggak apa-apa. Aku ngawal Mas Vivi. Nah, Mas Upai itu kan masih apa namanya layer lah ya, layernya kita untuk backup kalau ada apa-apa. Nah di tengah jalan pun juga baterai habis senternya. Nah dia udah posisi di pos 2 ya. Dia udah nyampe di pos 2, baterai dia udah redup nih. Kalau dia nungguin nggak akan ada pencahayaan lagi. Akhirnya diputusin duluan aja deh gitu kan. Nggak masalah gitu. Dia bilang ya udah. Jadi akhirnya Mas Upai duluan. Ya kita di belakang jam 11:30 kita sampai di pos 2 ya. 11:30 kita sampai di pos 2 dan kita sudah ditunggu sama ranger. Jadi kalau aku cerita sedikit ke belakang ya, Gunung Putri itu sekarang secara manajemen apa namanya udah cukup luar biasa bagus lah. Jadi pendataan pendaki itu cukup rapi. Jadi berapa orang yang naik, berapa orang yang belum turun, teratur gitu ya. Terdata. Jadi pada saat kita masuk di pos 2 ya, ini rombongan terakhir ya, gitu kan. Oh iya bang, iya nih yang berenam ya dari Vanaprastha gitu kan. Karena memang Vanaprastha udah cukup dikenal juga di Gunung Putri gitu kan. Karena kita juga sering bikin kegiatan lomba kebut gunung tiap tahun gitu di sana di Gunung Gede. Di Vanaprastha, oh iya ya udah. Itu kakinya kenapa cedera gitu kan? Enggak, emang pelan-pelan aja jalannya emang gini. Oh gitu, ya udah kita kawal ya dari rangernya. Kalau perlu dievakuasi enggak kok kita aman gitu. Cuman jalannya pelan-pelan aja. Ya udah akhirnya ada 4 orang ya. 4 orang ranger dari Gunung Putri itu ngawal kita. Dari pos 2. Dari pos 2 sampai di bawah dibantu senter lebih cepat karena senternya ada mereka pakai ini. Ya udah sampai di pos 1 selesai akhirnya Mas, nih kita mau lanjut turun ke bawah. Nah ada fasilitas ojek tuh sekarang tuh setelah pos 1 itu ada ojek kan. Gimana nih kita mau lanjut jalan atau naik ojek aja? Aku pikir ya sudahlah kita udah tinggal turun doang Mas, naik ojek aja deh. Jadi biar kita nggak terlalu nguras tenaga juga. Jadi istirahat malam ini udah enak gitu kan. Ya udah sampai situ kita naik ojek motor. Carrier juga ditaruh sampai di base camp lagi. Base camp yang awal itu. Teman-teman. Base camp panas-panas. Jam 12:30 ya. 12:30 malam kita sampai. Jadi jam 3 sore kita turun sampai di base camp jam 12:30. Ya udah. Hampir 10 jam juga. Ya total pulang pergi 20 jam. 20 jam. Jalan kakinya 20 ya, jam. Ya teman-teman di bawah ini udah tuh gimana nih gini kan ya padahal kita enjoy di jalan. Tawa-tawa masih bercanda-bercanda gitu kan. Pas nyampe di bawah motor udah nyampe, KAI langsung nyamperin kita. Udah bang sini carriernya dibawain segala macam ditaruh istirahat. Ya udah akhirnya disiapin minum hangat juga. Semua itu naik ojek semua? Enggak, kalau yang mereka lebih dulu ya. masih dapat Vivi aja. Karena kita juga emang udah rombongan terakhir ya kan. Udah disapu juga sama ranger. Masih ada ojek ya mas? Masih. Kebetulan emang 24 jam kali. Enggak, mereka tahu kalau masih ada pendaki. Pendaki masih ada. Iya, jadi kan memang pendataan tadi ya aku bilang ya, pendataannya udah rapi, udah bagus. Jadi tahu oh nih masih ada nih. Jadi mereka ada yang standby nunggu pendaki terakhir. Kalau masih ada, gitu. Jadi komunikasi mereka udah cukup bagus sih. Jadi kalau ada apa-apapun juga ranger-ranger itu juga ready untuk evakuasi gitu. Itu bagus banget kalau sekarang kalau aku ngelihatnya. Ya jadi alhamdulillah kita berhasil naik ke puncak dalam kondisi yang memang tidak kita paksakan, kita coba cari enjoy-nya dan alhamdulillah kita dapat itu semua. Sukses. Alhamdulillah sukses. Ini mumpung lagi disaksikan Sobat WK dan ada Mas Hafifi dan Mas Hanung, mungkin Mas Hafifi ada yang mau disampaikan dengan Mas Hanung sama pendakian terus seperti apa, dan Mas Hanung sendiri ada yang mau disampaikan juga sih buat Mas Hafifi gitu. Kalau dari saya sih thank you banget mau sabar ya, thank you banget mau sabar menemenin gua dari bawah naik sampai turun lagi.
Gak tahu gua kalau nggak ditemenin sama lo. Thank you. Enggak, bukan karena gini sih. Aku cuma punya prinsip seperti apa yang diajarkan di organisasi kita, bagaimanapun juga keselamatan kelompok itu lebih penting, gitu ya. Jadi apapun yang kita hadapi di lapangan, sebisa mungkin ya kita harus menjaga kelompok kita tetap aman. Gitu loh. Itu yang selalu aku pegang karena itulah yang ditanamkan oleh pembina kita, Pak Diaksa, dalam setiap pendakian, jaga teman-teman kita. Itu loh. Jadi itu yang tertanam di kita, bagaimanapun tanggung jawab teman-teman kita adalah bagian dari tanggung jawab kita, siapapun itu, gitu loh. Jadi kita saling menjaga, saling membackup, gitu loh. Jadi menurut aku kalau untuk Mas Vivi, yang pasti ini luar biasa lah. Dimana dia juga ngingetin, Nung lo aman nggak? Aman. Aku ngerasa kayak Mas Vivi ini bukan pendaki baru gitu loh, bukan pendaki yang baru, kayak udah dia tahu memposisikan diri bagaimana juga bisa memperhatikan orang. Padahal dalam satu persepsi kan kita harus berpikirnya kita yang memperhatikan Mas Vivi, tapi beliau juga punya hal itu terhadap kita gitu loh. Ini yang aku cukup bangga lah dalam pendakian ini bareng Mas Vivi, itu keren banget. Memang dan puas sekali. Puas sampai dari berangkat, turun tuh selamat semua. Alhamdulillah. Dari kurang satu apapun malah menambah rasa kekeluargaan, begitu ya Mas ya, persaudaraan lah. Betul. Karena kan orang bilang katanya kalau di gunung tuh orang katanya aslinya keluar semua. Ya aku nggak tahu apakah itu aslinya Mas Vivi memang seperti itu, ataukah mungkin Mas Vivi berpandangan emang Anung aslinya seperti itu. Ya kita biarlah alam yang menilai bagaimana kita berjuang. Nanti kedepannya berdua nih bakal tertantang lagi dong buat naik kemana lagi nih? Gimana? Gue sih udah bilang. Yang terdekat tantangannya itu satu, Semeru. Semeru salah. Merbabu. Udah request. Kapan nih kita ke Merbabu? Nanti ya. Cuacanya sekarang lagi kurang bagus. Nanti kita persiapkan lagi karena juga pasti medannya berbeda, treknya juga berbeda, persiapannya pun juga harus kita sesuaikan. Nanti juga aku juga konsultasi sama teman-teman, kan kita juga ada tim pelatih juga ya, pelatih fisik juga kan. Nanti kita juga konsultasi ini dengan medan seperti ini latihannya seperti apa kayak gitu. Jadi memang untuk proses pendakian kita memang tidak sembarang naik gunung ya, karena mungkin siapapun bisa naik gunung, tapi resiko yang dihadapi kan juga tergantung dari persiapan kita, kan itu yang meminimalisir resiko-resiko yang ada gitu. Jadi memang ini kalau misalnya kayak gini latihannya seperti apa nih coach gitu, ada pelatih kita juga konsultasi ke mereka. Jadi gini ini yang dipersiapkan ini gitu kan. Ya udah itu yang kita latih, nanti pada saat kita nyampe di sana ya kita ready untuk hal-hal yang akan kita hadapi gitu. Siap Mas, mungkin pertanyaan terakhir sebelum menutup. Ada pesan dan mungkin yang bisa dibagikan kepada teman-teman pemula, teman-teman yang memang posisinya sama dengan Mas Vivi tapi takut mencoba gitu, sedangkan bisa dibuktikan loh. Betul. Mas Vivi aja bisa gitu, mungkin ada bisa disampaikan gitu. Mas Vivi? Udah dari tadi. Mas Anung sendiri. Dari aku aja. Percaya diri. Pada prinsipnya seperti apa yang pernah aku bilang sama teman-teman ya, termasuk ke Mas Vivi, dan ini adalah pembuktian keterbatasan bukanlah sebuah pembatas gitu ya. Betul. Kita juga tahu ada atlet-atlet Paralimpik yang mereka bisa melompati batasan-batasan dari dirinya untuk bisa berprestasi gitu kan. Nah, dalam hal ini aku ngelihat kita juga bisa membuktikan itu. Yang tadinya hanya mungkin Mas Vivi, memang aku tahu Mas Vivi itu suka berkegiatan di alam juga, tapi di bawah di Curug gitu ya, camping dan belum pernah mencoba naik gunung gitu loh, yang secara benar-benar naik gunung nih gitu kan. Dan alhamdulillah rezekinya ada di aku untuk mendampingi itu. Aku buat ini rezeki luar biasa, karena itu yang luar biasa buat aku rasain selama aku naik gunung. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Dan bukan berarti kita sembrono. Tetap kita harus juga berkonsultasi dengan yang sudah berpengalaman tentunya, dan persiapan-persiapan apa yang dibutuhkan untuk bisa melakukan hal tersebut.
Minimal mental juga dipersiapkan, fisik dan juga sering berkomunikasi sama orang-orang yang mungkin lebih berpengalaman lah ya, sama jauh lebih dulu pernah mencoba dan juga mempelajari track yang akan kita hadapi, kayak gitu. Itu aja sih kalau dari aku, dari perspektif naik gunung ya, karena siapapun bisa selama kita mau mencoba dan jangan membatasi diri. Gitu aja sih. Siap Mas Hanung dan Mas Hafifi, senang sekali nih akhirnya tadi setelah sharing sama Mas Hafifi dilengkapi dengan Mas Hanung gitu, senang sekali. Apalagi saya juga pribadi yang baru sama ini hanya mencoba trek-trek kayak jalur Curug yang sebelumnya Mas Hafifi, terus bahkan Mas Hafifi harus bilang coba deh Mbak gitu. Nah, karena kalau nggak dicoba nggak akan tahu gitu kan. Betul. Coba sekali-kali. Kapan mulai gunung? Bisa dicatat nih jadwalnya. Iya dong. Oke. Mas Hanung, terima kasih banyak ya Mas, terima udah kasih berbagi cerita dan ya. Mas Hafifi juga udah sharing tentang ini, jadi salah satu informasi dan kisah yang berharga juga bagi teman-teman yang memang pemula atau posisinya sama dengan Mas Hafif begitu ya, jadi motivasi begitu. Betul. Baik, terima kasih ya Mas, sehat selalu buat Mas Hanung dan Mas Hafifi. Thank you. Baik Sobat WK, sekian bincang-bincang saya bersama dengan Mas Hanung dan Mas Hafifi. Saya Yolanda Putri Dewanti, jurnalis Warta Kota, pamit undur diri dan terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.